Filsafat Pancasila. Nah, kita akan membahas tentang filsafat Pancasila yang disusun oleh kelompok 5, yaitu Dija Ilyas Tabuaban, Trisna Tumanggar, Clara Saputri, Rina Yuni, dan Ananda Mikola. Nah, let's go, kita masuk ke tema kita, yaitu pengertian dan esensi filsafat Pancasila. Nah, di sini kita dapat memahami tentang pengertian filsafat Pancasila secara umum adalah hasil berpikir atau pemikiran yang sedalam-dalamnya dari bangsa Indonesia yang dianggap, dipercaya dan diyakini sebagai suatu kenyataan, norma-norma, nilai-nilai yang paling benar, paling adil, paling bijaksana, paling baik, dan paling sesuai bagi bangsa negara Republik Indonesia kita. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang gaya dan model berpikir filsafat, yaitu universal, radikal, konseptual, bertanggung jawab, koheren, bebas, sistematis, serta komprehensif. Nah, berikutnya adalah tahap berfilsafat dibagi menjadi 3, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, implementasi filsafat Pancasila dalam kewarganegaraan. Yang pertama, program partai politik harus mengarah pada kokohnya Pancasila sebagai dasar negara, utuh dan kuatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpemerintahan presidensial dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya adalah mengaktualisasikan budaya demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya adalah penyampaian aspirasi rakyat dan segenap perilaku partai politik harus menjamin tegaknya keselarasan dan kerukunan bangsa Indonesia. Nah, berikutnya pengambilan keputusan harus sejalan dengan konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berikutnya kita membahas tentang implementasi dalam kehidupan demokrasi, yaitu penyampaian pendapat, pembuatan keputusan bersama, dan pengawasan pelaksanaan keputusan bersama. Nah, implementasi dalam hak asasi manusia. Yang pertama, perumusan hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dilandasi oleh pemahaman bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan dengan lingkungannya. Berikutnya, hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan yang tidak boleh dirampas atau diabaikan oleh siapapun. Berikutnya adalah Pancasila memandang bahwa hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia bersumber dari ajaran agama, nilai moral universal, nilai budaya bangsa, serta pengalaman hidup politik nasional. Nah, saatnya kita masuk ke dalam kuis. Yang pertama, apa pengertian dari Pancasila? A. 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. B. Pancasila adalah sebuah makanan tradisional. C. Pancasila adalah nama kota di Indonesia. Dan D adalah Pancasila alat musik tradisional Indonesia. Jawabannya adalah A. Berikutnya adalah soal esai. Ada 3 contoh ruang lingkup filsafat pendidikan, yaitu jawabannya adalah yang pertama, membuat rumusan yang tegas tentang hakikat pendidikan. Yang kedua, merumuskan fitrah manusia sebagai subjek serta objek gambaran.
Yang ketiga, membuat rumusan hubungan antara filsafat pendidikan bersama teori pendidikan. Nah, hanya ini materi kami pada hari ini. Sekianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan hari ini. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.